hari ini kita masih bisa ketemu even via online. Dan walaupun sampai hari ini kalian masih harus WFH atau mungkin melakukan pembelajaran via online dan mungkin karena minggu PSBB kalian harus cuti sementara, tapi satu hal yang harus kalian syukuri bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita dan Dia selalu memelihara hidup setiap kita. So hari ini prepare your heart karena kita bakal sama-sama praise and worship Him, oke? Woo! Dan kau kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dialah kota benteng kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan dengan iman. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sebab siapa? Karena tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Tuhan kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Amin. Teman-teman, hari ini aku mau undang kita buat sama-sama back to His presence. Karena ketika kita diam di dalam hadiratnya, maka kasihnya kembali memenuhi kita, kasihnya kembali menguatkan kita. Amin. Ketika kita diam di dalam hadiratnya, kita temukan kembali sukacita baru. Kita akan menemukan kembali kekuatan baru, bahkan damai sejahtera baru untuk kita menghadapi hidup yang gak mudah di situasi seperti di situasi sekarang ini.
So hari ini mari kita sama-sama rindukan hadirat-Nya, sama-sama kita pejamkan mata kita. Kita mau nyanyikan lagu ini. Betapa kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Come on. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan,
Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need you. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Come on, say, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart and my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Come on, raise your hands and say, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart and my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. Oh, we need you. How I need your presence.
Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. As I worship you. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini, di minggu yang indah ini, bahwa hamba-Mu bisa sampaikan setiap sharing-Mu Tuhan, setiap apa yang Kau sampaikan buat setiap anak-anak-Mu, teman-teman hamba-Mu, juga yang mendengarkan di rumah masing-masing di ibadah online di minggu pagi ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur, meskipun kami nggak bisa bertemu langsung. Kami tahu Tuhan bahwa setiap hadirat-Mu juga memenuhi setiap rumah atau tempat dimanapun, setiap teman-teman remaja, ataupun siapapun yang mendengarkan, di tempat mereka masing-masing ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan pastinya ada damai sejahtera dari Tuhan untuk memberikan kita hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau yang akan sampaikan lebih lagi Tuhan, pengertian, dan juga mengenai apa yang ingin disampaikan oleh Engkau Tuhan buat setiap anak-anak-Mu pada minggu pagi ini Tuhan. Hati ke hati antara Engkau dan anak-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa meskipun kami nggak bisa bertemu atau kami harus beribadah online di rumah masing-masing, tapi biarlah hati kami connected sama Engkau Bapa. Kami percaya bahwa biarlah Tuhan kami bisa berbicara hati ke hati, kami bisa mendapatkan sesuatu antara kami pribadi dengan Engkau. Kami percaya Engkau yang sampaikan, kami siap mendengarkan, kami siap merenungkannya Bapa, dan biarlah firman yang hidup, firman yang Kau sampaikan secara pribadi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, hamba terbatas, kami percaya bahwa itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Biarlah setiap firman ini Tuhan bisa tersampaikan dengan baik dan bisa sampai pada setiap hati dan menjadi firman yang bertumbuh buat hidup mereka Bapa. Terima kasih, sekali lagi kami syukur berkat firman ini Tuhan, secara ini di awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi buat teman-teman remaja, RBkers. Udah lama kayaknya gak ketemu sama teman-teman remaja, dan sungguh bersyukur bahwa pagi ini diberi kesempatan untuk sharing sama teman-teman. Dan pagi hari ini saya izinkan saya untuk menyapa teman-teman di rumah masing-masing atau tempat dimanapun teman-teman menyaksikan video ini. Happy Sunday, may God bless your Sunday, and may God bless your day. Dan juga biarlah Tuhan menyertai hidup kita, dan saya percaya hari depan penuh pengharapan itu akan Tuhan sediakan bagi setiap kita yang terus mau untuk melewati hari demi hari bersama Tuhan. Oke, dan pagi hari ini saya mau sharing sesuatu sama teman-teman, dan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya di sharing hari ini adalah tentang hidup yang berkecukupan. Nah teman-teman, berbicara tentang berkecukupan, bagi saya cukup adalah kata-kata yang menggambarkan kondisi yang aman, damai sejahtera, dan juga cukup itu berarti kita nggak kekurangan ataupun juga tidak berlebihan juga. Karena kalau kita berkekurangan, berarti kita kehilangan sesuatu yang kita rasa itu nggak lengkap itu tanpa sesuatu itu. Untuk itu kita merasa kekurangan. Tapi kalau berlebihan juga, banyak orang bilang atau sesuatu yang mungkin sering didengar tentang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, bagi saya memang benar sih, sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik. Makanya bagi saya cukup adalah kondisi yang aman, kondisi yang damai sejahtera, kondisi yang kita inginkan, yaitu cukup, berkecukupan, tidak berkekurangan, dan juga tidak berlebihan juga. Nah, pagi hari ini saya mau share tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada saya akhir-akhir ini saya pribadi tentang berkecukupan atau cukup. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk buka dulu satu ayat, yaitu di 2 Korintus 12. Situ ada ayat perikopnya, ataupun judul perikopnya adalah Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Nah, saya akan bahas secara cepat di ayat 7-9. Ini menjadi bagian yang saya fokuskan, tapi teman-teman kalau punya waktu lebih
pasti punya waktu lebih ya karena gak kemana-mana. Setelah ibadah ini teman-teman bisa baca lebih detailnya tentang kisah ini. Oke, saya akan membacakan dari mulai ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oke, saya mau stop sana dulu. Nah, Paulus berada dalam kondisi yang cukup unik menurut saya. Dia mendapatkan penglihatan atau penyataan dari Tuhan yang dikatakan bahwa aku gak mau bermegah. Responnya Paulus adalah dia tidak mau bermegah dengan apa yang dia lihat atau apa yang Tuhan telah berikan penglihatan itu buat dia. Dan menariknya bahwa di ayat 7 dikatakan, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Menggocoh dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan atau diartikan sebagai meninju keras-keras. Nah, kalau teman-teman baca di New English Translation dari ayat ini, menggocoh juga didefinisikan atau digambarkan sebagai trouble. Nah, ini menggambarkan bahwa situasi Paulus di saat itu sedang tidak baik-baik aja. Menggocoh, meninju dengan keras-keras, trouble, berarti masalahnya lagi nggak sederhana itu. Masalahnya jadi masalah yang berat, masalah di mana Paulus mungkin merasa down juga di saat itu, tapi di saat dia melihat atau menerima penglihatan yang baik dari Tuhan, dikatakan dia nggak mau bermegah diri. Justru ada duri dalam daging, itu suatu utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, di ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Dan di ayat 9 Tuhan katakan bahwa tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Teman-teman, bagaimana respon teman-teman ketika teman-teman sedang membutuhkan pertolongan, ketika teman-teman sedang mengalami masalah yang berat dan teman-teman sudah berseru sama Tuhan, dan Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini mungkin yang Paulus rasakan ketika, kenapa ketika saya udah berseru 3 kali, dan akhirnya Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya percaya bahwa Tuhan katakan cukup karena setiap orang itu punya permasalahan masing-masing, teman-teman. Dan apa yang dihadapi Paulus sangat berat, karena dia katakan di ayat ini bahwa menggocoh aku, yang kita artikan tadi di kamus besar bahasa Indonesia, menggocoh itu meninju keras-keras. Trouble juga dikatakan di New English Translation, berarti masalah yang gak sederhana, masalah yang besar juga yang dihadapi oleh Paulus. Dan saya suka dengan apa yang respon yang Paulus berikan ketika Tuhan berbicara, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bukannya bersungut-sungut atau memprotes sama Tuhan tentang apa yang jawaban yang Tuhan berikan, tapi Paulus meresponi dengan berkata bahwa sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, seberapa orang-orang di sini yang sedang menyaksikan video ini senang atau berani untuk bilang bahwa aku akan bermegah dalam kelemahanku, atau mungkin meskipun situasinya seberat apa, aku akan tetap bersuka cita. Teman-teman, di masa kelemahan, di masa kita merasa lemah, mampukah kita tetap bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan yang sudah cukupkan kita dengan kasih karunia-Nya. Teman-teman, percaya gak sih kita
bahwa Tuhan sudah memberikan pertolongan yang cukup bagi kita. Karena saya percaya kita sebagai manusia mungkin selalu merasa nggak cukup kadang-kadang, bahwa apa yang kita hadapi, kita merasa kita nggak mendapatkan titik terangnya, ataupun kita menghadapi sesuatu ke depan yang nggak pasti, dan kita merasa nggak cukup karena kita nggak dapat kepastian. Teman-teman, sekali lagi ayatnya mengingatkan kita bahwa Tuhan katakan ketika Tuhan bilang bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, tapi tidak berhenti di situ. Dan Tuhan katakan sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di kelemahan kita, Tuhan nggak tinggalin kita. Tuhan bukan sosok yang ketika kita dalam kelemahan Tuhan bilang oke, tunggu dia sampai dia menderita banget baru ditolongin. Enggak, saya percaya Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan kita tahu porsi yang tepat yang bisa diberikan buat hidup kita, anugerahnya, kasihnya, pertolongannya. Dan saya percaya pertolongannya hadir bukan di saat kita ingin, tapi dia tahu ketika kita membutuhkannya, Tuhan akan berikan pertolongan itu. So di masa-masa sekarang ini, apa yang kita hadapi bersama-sama saat ini, mungkin teman-teman merasa bahwa aduh, kita nggak bisa ketemu teman, atau terlebih itu mungkin ada dampak-dampak yang kita rasakan dari apa yang terjadi, wabah dan bencana ini. Tapi respon kita atas apa yang terjadi ketika kelemahan, masalah membuat kita merasa lemah, apa respon kita? Apa kita menjadi depresi, stres, khawatir, atau justru kita memilih untuk tetap bersuka cita? Kita juga memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa pertolongannya nggak pernah terlambat, bahwa meskipun kita ada di titik terbawah dalam kehidupan kita, Tuhan akan angkat kita ke atas, bahwa Dia tidak akan pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu Tuhan kita. Saya percaya banget, dan saya berdoa buat teman-teman yang lagi mungkin mengalami kesusahan, teman-teman yang mungkin lagi mengalami yang namanya problem ataupun juga pergumulan. Saya berdoa bahwa biarlah teman-teman bisa diberikan hati yang mau percaya bahwa Tuhan sedang menolong, dan Dia memberikan pertolongan yang cukup tepat pada waktunya. Dan saya percaya sekali lagi, di masa-masa sekarang ini setiap orang punya problem yang berbeda, tingkatannya juga berbeda. Tapi apapun masalah teman-teman, ketika teman-teman sedang merasa lemah, marilah kita percaya bahwa Tuhan akan kuatkan kita. Saya percaya kalau kita diizinkan Tuhan untuk pada fase masalah atau fase di mana kita merasa kelemahan, saya percaya di situ ada kuasa Tuhan yang akan sempurna nyata dan hadir buat hidup kita, yang akan membuat kita sadar bahwa wow, Tuhan kita luar biasa. Dan yang kedua, berkaitan dengan hidup yang berkecukupan, saya suka banget kisah tentang perempuan Samaria. Teman-teman bisa buka ayatnya di Yohanes 4. Itu ada satu judul perikop, yaitu percakapan dengan perempuan Samaria. Itu kisah yang cukup panjang, dari ayat 1 sampai ayat 42 tentang kisah ini. Tapi saya mau tekankan satu ayat yang bagi saya menarik. Ini adalah perjumpaan Tuhan dengan perempuan Samaria, dan situ ada percakapan yang menarik tentang bagaimana Tuhan akan memberikan suatu air. Katakan di ayat 14, yang akan minum air ini tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, di ayat 14 dikatakan, biar saya bacakan biar lebih jelasnya, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, saya suka banget dengan kata-kata tidak haus lagi. Nah, di ayat ini tidak dikatakan bahwa air yang Tuhan berikan akan memberikan kita kelimpahan. Air ini akan memberikan kita suatu hal yang melimpah. Wow. Tapi yang Tuhan katakan adalah tidak akan haus lagi. Teman-teman, ketika teman-teman minum air, ketika kita sedang merasa haus, ketika teman-teman minum dan teman-teman sudah nggak haus lagi, itu berarti air yang teman-teman minum sudah cukup porsinya. Karena kalau ditambahkan lagi, biasa
hausnya hilang, tapi kembungnya muncul. Berlebihan kita jadi kembung. Saya percaya bahwa ketika Tuhan katakan bahwa air yang kuberikan kepadamu ini akan membuat engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, saya percaya bahwa air ini adalah bentuk kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan, kasih karunia, pertolongan Tuhan yang ajaib buat hidup kita. Sehingga ketika dia berikan ini, dia berikan yang cukup. Kan dikatakan tidak akan haus lagi. Ketika kita menerima anugerah dari Tuhan, atau dalam ayat dikatakan air yang kuberikan kepadamu, bahwa anugerah, kasih, pertolongan, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan pada kita akan membuat kita cukup, membuat kita tidak akan haus lagi, tidak akan membuat kita khawatir lagi, tidak akan membuat kita merasa takut lagi. Dia akan mencukupkan kita dengan damai sejahtera, penuh kasih, sukacita, berpengharapan di masa-masa apapun juga. Lalu buat kalian semua ya, di saat ini yang mungkin merasa, oh Tuhan berat banget apa yang lagi saya hadapi, Tuhan bagaimana ke depannya saya nggak tahu, saya takut, saya berkekurangan. Sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman datang kepada Tuhan dan teman-teman menyerahkan diri, membuka hati, Tuhan, aku mau terima anugerah kuasa yang daripadamu, menaungi aku sehingga bila di setiap musim kehidupanku, every circumstances yang saya jalani, yang saya hadapi, saya akan tetap berkecukupan karena saya tahu Tuhan beserta dengan saya dan Tuhan gak akan pernah meninggalkan saya. Saya percaya sekali lagi setiap kita mungkin mengalami problem yang berbeda. Mungkin kalian bisa mengatakan, wah Indra mah mungkin masalahnya gak seberat saya, mungkin saya gak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang sedang teman-teman hadapi. Dan sekali lagi dia akan berikan yang cukup buat teman-teman, hidup yang berkecukupan, anugerah yang porsinya cukup, pengharapan, kasih karunia damai sejahtera yang tepat pada waktunya akan diterima oleh teman-teman. 14b, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Berkecukupan bukan tentang persediaan apa yang kita punya sehingga kita merasa nyaman, aman, dan tidak berkekurangan. Tapi berkecukupan berbicara tentang bagaimana kita bisa membagi kecukupan kita dengan orang lain juga. Ini bukan hanya materi, tapi anugerah, kasih karunia, sukacita yang Tuhan berikan yang mencukupkan kita bisa bagikan juga buat orang lain. Saya percaya kalau misalkan dalam masalah, dalam kelemahanmu, kau bisa bersukacita, berpengharapan, itu seperti air yang memancar dengan luar biasa dan orang lain bisa lihat itu. Dan Tuhan, orang lain akan berpikir kok bisa ya orang itu tetap tenang aja di masa-masa kayak gini, orang itu bisa tetap bahagia padahal hidupnya lagi dalam masalah loh. Itu adalah suatu hal yang bisa membuat orang melihat bahwa engkau adalah orang yang menaruh pengharapan dan sukacitanya pada Tuhan, yang selalu memberikan tepat pada waktunya. So, sekali lagi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Dan ketika kamu merasa bahwa kamu merasa cukup dan Tuhan mencukupkan kamu dengan pertolongan dan kasih karunia-Nya, bagikan itu pada orang lain. Jadi cukup bukan tentang seberapa banyak materi yang kita punya atau persediaan kita selengkap apa, tapi bagaimana kita juga bisa membagi kecukupan kita buat orang lain. Saya percaya setiap kita punya peran yang luar biasa di masa-masa seperti ini untuk menguatkan orang lain, untuk memberikan penguatan, untuk menyampaikan kabar baik, pengharapan bahwa semua ini pada akhirnya akan indah pada waktunya. Nah, hal itu dimulai ketika kita merasa diri cukup. Kita lebih memilih untuk bersyukur daripada khawatir, bersyukur daripada menjadi takut akan sesuatu yang gak pasti. Ketika kita memiliki hal itu, saya percaya sekali lagi kita bisa bagikan hal itu pada orang lain juga. Oke. Sebagai penutup, saya mau kasih sebuah ilustrasi. Saya punya sebuah menu makanan di sini.
Ya mungkin buat yang belum sarapan langsung tergugah buat sarapan ya. Ini adalah porsi makan yang bagi saya cukup. Yang itu cukup banget. Saya tidak kekurangan ataupun saya juga tidak menjadi kelebihan kenyangnya. Cukup banget membuat saya perut saya terisi dengan cukup. Nah, porsi ini cukup segini. Nah, teman-teman, saya bisa ibaratkan bahwa gini. Dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan tuh porsinya cukup banget buat kita. Bahwa pertolongan Tuhan diberikan secara utuh buat kita. Tapi ketika kita mau makan makanan ini, misalkan saya nggak suka sama sayuran. Ini ada sayur bayam, saya nggak suka. Dan akhirnya saya sisihkan itu. Saya nggak makan itu, saya buang setengahnya. Dan saya akan makan yang saya suka aja, yaitu potongan ayam ini yang sudah dimasak sedemikian rupa. Nah, ketika saya sisihkan setengah dan saya hanya makan setengah dan saya hanya nikmati setengah, saya percaya bahwa itu akan membuat saya merasa nggak cukup. Padahal apa yang disediakan adalah sangat cukup buat kita, porsi yang cukup. Pertolongan yang utuh dari Tuhan yang membuat kita merasa cukup itu sudah diberikan. Tapi masalahnya kita seringkali ketika kita harus mengalami atau mendapatkan sesuatu yang gak enak dulu, kita nggak mau, kita gengsi, kita nggak mau diproses. Akhirnya kita menikmati yang baik-baik aja. Akhirnya kita merasa nggak cukup, padahal Tuhan sudah kasih pertolongan yang utuh, porsi makan yang cukup buat saya. Kalau saya hanya makan setengah juga saya nggak akan pernah merasa cukup. Jadi buat teman-teman, hal ini mengingatkan kita bahwa cukup atau enggaknya kita, saya percaya itu juga ada respon kita. Ketika Tuhan, saya percaya selalu memberikan pertolongan yang cukup dan sepenuhnya utuh buat hidup kita. Tapi ketika kita pilih-pilih untuk saya mau terima pertolongan yang ini, tapi saya nggak mau terima ini karena ini harus diproses dulu, saya nggak enak, saya harus bayar harga dulu, saya harus dibentuk sedemikian rupa dulu. Nah teman-teman, kalau setiap hari teman-teman responnya seperti itu, setiap pertolongan yang Tuhan berikan, kita akan merasa nggak cukup, kita akan selalu merasa kekurangan. Karena sekali lagi seperti makanan ini, yang harusnya kita makan satu porsi yang cukup, kita hanya makan setengahnya, atau bahkan kurang. Karena ini kan ada 2 menu ya. Kalau ada 3 menu, yang mungkin selagi teman-teman nggak suka juga, mungkin hanya sebagian kecil, semakin merasa kekurangan. Tapi kalau kita mau makan sayuran, kalau di ilustrasi ini kita bawanya bergizi, kita akan nikmati itu dengan baik. Kita akan mau, karena ini saya tahu ini yang terbaik buat saya akan makan sayur ini. Dan karena kita makan satu porsi yang utuh, kita akan merasa cukup. Jadi cukup atau enggaknya hidup kita, hidup berkecukupan itu, saya percaya ada respon kita juga. Ketika Tuhan, saya percaya Tuhan selalu berikan pertolongan yang cukup, tepat pada waktunya buat hidup kita. Tapi kalau kita respon dengan tidak baik, responnya dengan tidak tepat, responnya dengan pilih-pilih, dengan bersungut-sungut, saya percaya kita nggak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau kita mau dibentuk, kita mau bersyukur dengan apa yang udah dikasih, dan kita mau nikmati semua ini dengan ucapan syukur, dan percaya bahwa ini semua akan membawa kita pada hal yang baik, pertolongan Tuhan, janji Tuhan buat hidup kita, terima secara utuh, yang membuat kita menjadi cukup, kita akan selalu memiliki hidup yang berkecukupan. Dan saya tertuan rindu untuk bisa mendoakan saudara, ataupun juga mendengarkan, ataupun cerita mungkin, atau berdiskusi sama teman-teman tentang topik ini, tentang hidup yang berkecukupan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman punya pergumulan, atau teman-teman punya sesuatu yang ingin disharingkan, boleh banget untuk langsung DM aja atau direct message ke Instagram @rbk_giamalr. Sekali lagi @rbk_giamalr. Teman-teman bisa kirim pesan di situ. Mungkin teman-teman mau cerita, atau teman-teman juga mungkin mau sampaikan sesuatu. Nanti saya akan coba baca bersama dengan teman-teman pengurus atau tim admin dari media sosial ini, dan kita akan bantu untuk mendoakan, kita akan membantu untuk memberikan masukan juga, atau mungkin kita akan sharing juga. Siapa tahu sharing bisa menguatkan dan memotivasi teman-teman. Sekali lagi, saya harap teman-teman bisa tetap bersukacita di masa-masa sekarang ini, dan kita mau tetap jadi pribadi-pribadi yang tetap bersukacita, memilih untuk bersyukur di masa-masa seperti ini, karena kita percaya God is in control. Amin. Tuhan Yesus memberkati.